Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh duduk? Udah nyaman duduknya? Udah ya? Mau minum dulu nggak? Enggak deh. Nggak, udah aman. Aman. Oke, siap. Siap. Oke, sebelumnya selamat datang kembali ya anak. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk sesi ini. Bagaimana kabarnya, Nak? Sejujurnya saya merasa sangat stres dan lelah, Bu. Rasanya semuanya tuh menumpuk dan saya nggak tahu lagi harus gimana. Terima kasih ya, Nak. Udah berbagi. Kamu tadi ngerasa stres ya atas tugas-tugas yang menumpuk sama di perkuliahan. Nah, di sini kita akan mencoba memahami apa yang sedang kamu alami dan mencari cara agar kamu bisa lebih nyaman menghadapi situasi ini. Apakah Anda siap? Ya, Bu, siap. Saya harap ini bisa membantu. Oke, tadi bisa kamu ceritakan nggak lebih detail tentang apa yang membuat Ana merasa stres dan lelah akhir-akhir ini? Kuliah saya tuh akhir-akhir ini sibuk banget, Bu. Dosen tuh sering ngasih tugas yang banyak dan rumit, tapi mereka nggak terlalu peduli gitu apakah kita mahasiswa itu benar-benar paham atau tidak. Selain itu teman-teman saya juga tidak terlalu membantu saya, Bu. Kadang saya merasa kalau aja mereka tuh membantu saya, mungkin saya bisa lebih tenang. Jadi kamu merasa bahwa tuntutan dosen dan kurangnya dukungan dari teman-teman menjadi faktor utama stresnya ya, Nak. Apakah ada hal lain yang menurut Ana membuat situasi ini lebih sulit? Ekspektasi dari orang tua saya sih, Bu, mereka tuh selalu nuntut saya dapat nilai yang bagus dan mereka tuh nggak mau tahu seberapa sulit yang saya jalani di perkuliahan ini. Dan mereka tuh terlalu menuntut banyak gitu, Bu. Mungkin mereka karena terlalu menuntut jadi saya semakin stres. Kalau aja mereka nggak nuntut saya, mungkin saya nggak akan ngerasa stres ini gitu, Bu. Ana, apa yang kamu alami saat ini memang berat ya. Namun di sini kita akan mencoba menggunakan teknik untuk membantu kamu menyadari apa yang bisa kamu kendalikan dalam situasi ini. Nah, teknik ini melibatkan mengatakan kalimat yang diawali dengan saya bertanggung jawab atas setiap masalah yang Ana tadi sebutkan. Nah, bagaimana menurut kamu? Jadi maksudnya saya yang bertanggung jawab, Bu, atas semua masalah ini. Padahal kan bukan salah saya. Tentu saja ini bukan tentang menyalahkan diri kamu, Nak. Ini tentang membantu kamu melihat apa yang ada di dalam kendali kamu dan bagaimana kamu bisa mengambil langkah untuk mengubahnya. Kita coba dulu, oke? Oke, jadi baik. Mari kita mulai dengan tadi ya, tugas-tugas dari dosen. Nah, coba katakan, ulangi setelah Ibu. Saya bertanggung jawab atas cara mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas. Saya bertanggung jawab atas cara saya mengatur waktu menyelesaikan tugas. Oke, coba ulangi perkataan tadi beberapa kali sampai kamu merasa cukup. Saya bertanggung jawab atas cara saya mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas. Saya bertanggung jawab atas cara saya mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas. Saya bertanggung jawab atas cara saya mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas. Oke, bagus ya, Ana. Bagaimana perasaan kamu setelah mengatakannya tadi? Aneh sih, Bu, tapi saya jadi berpikir mungkin saya bisa mencoba lebih baik dalam mengatur waktu saya daripada saya cuma mengeluh atas tugas-tugas ini. Benar sekali ya, Nak. Coba untuk sekarang katakan tentang teman-teman kamu. Nah, ulangi lagi setelah Ibu ya. Saya bertanggung jawab atas bagaimana saya meminta bantuan dan dukungan dari teman-teman saya. Saya bertanggung jawab atas bagaimana saya meminta bantuan dan dukungan dari teman-teman saya. Saya bertanggung jawab atas bagaimana saya meminta bantuan dan dukungan dari teman-teman saya. Saya bertanggung jawab atas bagaimana saya meminta bantuan dan dukungan dari teman-teman saya. Saya bertanggung jawab atas bagaimana saya meminta bantuan dan dukungan dari teman-teman saya. Oke, apa yang kamu sadari setelah mengatakannya, Nak?
Saya pikir mungkin saya jarang meminta bantuan karena takut mereka terganggu. Padahal mungkin sebenarnya mereka tuh mau bantu saya kalau saya minta dengan jelas. Nah, itu adalah kesadaran yang penting ya, anak. Nah, sekarang bagaimana dengan ekspektasi orang tua? Coba ulangi lagi setelah ibu ya. Saya bertanggung jawab atas bagaimana saya menjelaskan perasaan saya kepada orang tua. Saya bertanggung jawab atas bagaimana saya menjelaskan perasaan saya kepada orang tua. Saya bertanggung jawab atas bagaimana saya menjelaskan perasaan saya kepada orang tua. Saya bertanggung jawab atas bagaimana saya menjelaskan perasaan saya kepada orang tua. Oke, bagaimana perasaannya setelah tadi mengatakan? Rasanya lebih ringan sih, Bu. Saya pikir mungkin saya perlu gitu berbicara dengan orang tua saya, menjelaskan apa yang saya rasakan, daripada terus merasa tertekan sendiri. Oke, kamu sudah melakukan latihan ini dengan sangat baik ya, anak. Bagaimana perasaan kamu setelah mencoba teknik-teknik tadi dan setelah kamu mengatakan tentang perasaan-perasaan kamu? Saya merasa lebih sadar gitu, Bu, kalau saya punya kendali atas beberapa hal dalam hidup saya. Rasanya sedikit lebih ringan sih. Oke, itu langkah awal yang bagus ya, anak. Untuk minggu depan, ibu ingin kamu mencoba menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari kamu. Nah, saat kamu menghadapi situasi yang membuat kamu stres, coba tanyakan pada dirimu, apa tanggung jawabku di sini? Kita akan membahasnya lagi di sesi berikutnya ya, anak. Baik Ibu, terima kasih. Saya merasa ini akan membantu saya lebih memahami diri saya dan menghadapi masalah dengan lebih baik. Oke, sama-sama ya, Ana. Ibu juga senang bisa mendukung kamu. Sampai bertemu di sesi berikutnya ya, Ana. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ayo Ibu, saya izin pamit dulu ya Bu. Saya mau ada kegiatan lain. Oke, Ana.